Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semua? Hari ini kita membahas mengenai penyajian data, yaitu dalam bentuk tabel distribusi frekuensi. Adapun subtopik yang akan kita bahas yaitu yang pertama adalah tabel distribusi frekuensi. Dan yang kedua yaitu tabel distribusi frekuensi tunggal. Dan yang ketiga yaitu tabel distribusi frekuensi kelompok. Yang pertama yaitu tabel distribusi frekuensi. Apa sih tabel distribusi frekuensi itu? Tabel distribusi frekuensi merupakan salah satu cara penyajian sekelompok data hasil pengukuran yang didasarkan pada penyebaran skor dan banyaknya individu yang mendapatkan skor tersebut dalam suatu tabel. Nah, jadi data yang dikumpulkan oleh peneliti akan dibentuk dalam sebuah tabel dan diketahui frekuensinya atau jumlahnya atau skornya dari tiap data. Gitu. Nah, lalu apa sih fungsi kita menggunakan tabel distribusi frekuensi? Oke, yang pertama yaitu membantu memudahkan dalam membaca data. Dan yang kedua, memudahkan dalam penghitungan-penghitungan, misalnya untuk menghitung persentase, rata-rata, atau min, median, modus, simpangan baku, persentil, tentangan, dan sebagainya. Dan yang ketiga yaitu untuk memudahkan mengetahui skor tertinggi dan skor terendah. Nah, dari pembahasan ini kita bisa mengetahui apa sih fungsi menggunakan tabel distribusi frekuensi. Kemudian tekniknya bagaimana? Secara sederhana tekniknya yaitu skor-skor atau hasil data yang diperoleh oleh peneliti itu akan diurutkan dari yang terendah hingga tertinggi begitu. Itu teknik simpelnya. Jadi data yang diperoleh oleh peneliti akan diurutkan dari data terendah hingga data tertinggi. Nah, tabel distribusi frekuensi seperti yang kita bahas tadi, subtopiknya ada tabel distribusi frekuensi tunggal dan ada tabel distribusi frekuensi kelompok. Bedanya apa? Kalau yang tabel distribusi frekuensi tunggal itu tidak ada pengelompokan data. Jadi data tersaji secara individu, skornya secara individu. Gitu. Nah, ini saya contohkan tabel distribusi frekuensi tunggal. Saya contohkan yaitu nilai statistika dari 30 mahasiswa. Nah, yang sebelah kiri ini adalah data mentah. Jadi peneliti memperoleh data dari hasil ujian 30 mahasiswa dalam mata kuliah statistika. Nah, data ini kan acak. Maksud saya belum diurutkan dari nilai terendah hingga tertinggi. Oleh karena itu, kita urutkan dulu. Dari data ini, kita urutkan dari nilai terendah atau tertinggi. Atau boleh dibalik dari nilai tertinggi ke terendah. Yang penting urut, begitu. Ini nilai tertingginya adalah 92 dan nilai terendah adalah 82. Dan terdapat frekuensi di mana 92 itu ada 1 orang, 91 ada 2 orang, dan seterusnya hingga 83 ada 1 orang, 82 ada 1 orang, sehingga total frekuensinya adalah 30. Gitu. Nah, ini maksudnya bahwa disebut sebagai tabel distribusi frekuensi karena diketahui frekuensinya atau jumlahnya, begitu. Nah, dari tabel ini kita akan mudah mengetahui nilai tertinggi. Tadi sudah diketahui nilai tertingginya 92. Jadi kalau dibuat tabel ini akan
mudah munculnya untuk nilai tertinggi dan nilai terendah adalah 82. Nah, nilai yang paling besar frekuensinya ini adalah 87. Begitu. Nah, jadi tabel distribusi frekuensi ini memudahkan orang dalam membaca sebuah data. Oke, selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Dalam tabel distribusi frekuensi kelompok, banyaknya objek dikumpulkan dalam kelompok-kelompok yang disebut sebagai kelas interval. Dan tiap kelas interval terdiri dari beberapa nilai yang besarnya berurutan gitu. Jadi bedanya dengan tabel distribusi frekuensi tunggal dan kelompok itu adalah adanya pengelompokan data. Bedanya itu. Kalau yang tunggal dia berdiri secara individu, tidak ada pengelompokan data. Sedangkan tabel distribusi frekuensi kelompok itu terdapat pengelompokan data menggunakan interval. Nah, seperti ini. Ini adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Nampak ya, dari nilainya ini ada kelas-kelas interval. Nah, ini adalah saya contohkan nilai hasil ujian statistika dari 55 mahasiswa. 83 sampai 89 disebut kelas interval. Jadi ini kelas interval pertama, kelas interval kedua, oke, kelas interval ketiga, dan seterusnya sampai kelas interval ke-7. Gitu. Nah, F menunjukkan frekuensi. F ini menunjukkan frekuensi karena ini adalah merupakan tabel distribusi frekuensi. Jadi harus menunjukkan frekuensinya. Kemudian nilai di sebelah kiri pada kolom kelas interval disebut batas bawah. Oke, nilai di sebelah kiri pada tiap kelas interval ini disebut sebagai batas bawah. Ini nilai sebelah kiri dari kolom kelas interval itu disebut sebagai batas bawah. Nah, nilai 83 disebut sebagai ujung bawah kelas pertama. Nah, 83 ini disebut sebagai ujung bawah kelas pertama. Nah, sedangkan nilai di sebelah kanan ini disebut batas atas. Jadi seluruh nilai yang ada di sebelah kanan disebut sebagai batas atas. Nah, nilai 89 ini, nilai 89 ini disebut sebagai ujung atas kelas pertama. Begitu. Jadi nilai 76 sebagai ujung bawah kelas kedua, nilai 82 sebagai ujung bawah kelas kedua. Nah, nilai titik tengah kelas interval itu diperoleh dari merupakan apa yang membagi kelas interval menjadi dua bagian sama besar, yaitu setengah ujung bawah ditambah ujung atas. Jadi 83 ditambah dengan 83 itu sebagai ujung bawah. Oke. 83 sebagai ujung bawah ditambah dengan ujung atas, yaitu 89. Kemudian setengahnya atau dibagi 2. Jadi titik tengah dari kelas interval pertama itu adalah 86. Begitu. Oke, dari sini paham? Oke, kita lanjut. Nah, bagaimana sih cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok? Oke, yang pertama yaitu menyusun dan mengurutkan data dari skor yang terendah hingga skor tertinggi. Oke, jadi ketika kalian memperoleh data, kalian urutkan dulu dari yang terendah hingga tertinggi. Kemudian kalian menghitung rentang. Oke, yang kedua yaitu menghitung rentang. Nilai tertinggi dikurangi nilai terendah. Nah,
Selanjutnya, kalian menentukan banyaknya kelas interval. Nah, seperti contoh tadi, ada 7 kelas interval. Nah, ini caranya gimana menentukannya? Yaitu 1 plus 3,3 log N, di mana N adalah jumlah data. Oke, sudah ketemu nih banyaknya kelas interval. Kemudian kalian menentukan panjang kelas interval atau yang disimbolkan sebagai P, yaitu rentang diperoleh dari perhitungan langkah kedua ini tadi, rentang dibagi jumlah kelas interval. Nah, jumlah kelas interval yaitu diperoleh dari langkah ketiga. Berarti langkah kedua dibagi langkah ketiga akan ditemukan kelas interval atau P. Oke, yang terakhir yaitu menentukan ujung atas kelas interval pertama. Nah, ujung atas yaitu yang di sebelah kanan tadi, seperti tabel distribusi kelompok yang saya contohkan. Oke, silakan dicoba untuk membuat tabel distribusi frekuensi kelompok dengan langkah-langkah yang sudah saya sebutkan tadi. Hanya 5 langkah sederhana saja. Oke. Untuk mencoba menggunakan membuat tabel distribusi kelompok, silahkan kalian mencoba data sebagai berikut. Jadi saya sudah menyediakan data hasil ujian statistika 60 mahasiswa dengan nilai seperti berikut ini. Nah, dari nilai ini silahkan kalian membuat tabel distribusi tunggal yang lebih sederhana ya. Tabel distribusi tunggal itu hanya tinggal mengurutkan dari rendah ke tinggi, kemudian menghitung frekuensinya dari tiap-tiap nilai. Nah, yang agak lebih perlu ekstra kesabaran atau ekstra ketelitian yaitu dengan membuat tabel distribusi kelompok. Silahkan dibuat tabel distribusi kelompok dengan langkah-langkah yang sudah saya jelaskan tadi. Oke, semoga apa yang saya jelaskan dapat diterima oleh kalian. Silakan mencoba untuk menghitung atau membuat tabel distribusi tunggal maupun kelompok. Terima kasih dari saya, kurang lebihnya saya mohon maaf. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tetap jaga kesehatan.